Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinder Talib dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan definisi SIM dan jenis-jenis SIM. Yang pertama ada pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir dengan baik yang mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Singkatnya, ini adalah sekelompok proses di mana data diperoleh, dianalisa, dan ditampilkan dengan cara yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Kemudian, sistem ini adalah alat yang sangat berguna untuk tujuan meninjau dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengatur semua data yang dikumpulkan dari setiap tingkat perusahaan, meringkasnya dan menyajikannya dengan cara yang memfasilitasi dan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, meningkatkan profitabilitas dan produktivitas perusahaan. Kemudian sistem ini biasanya berbasis komputer, termaksud lembar Excel sederhana atau platform yang lebih kompleks. Informasi yang dikumpulkan dan dianalisa dalam sistem biasanya berasal dari sumber internal dan eksternal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rastin Antupetu. Nah, jadi selanjutnya adalah sistem informasi manajemen dalam dunia akademis. Nah, di mana sistem informasi manajemen akademis ini adalah studi tentang komputer dan komputasi dalam lingkungan bisnis. Ilmu komputer berfokus pada mesin sementara sistem informasi atau sistem informasi manajemen berfokus pada bagaimana TI dapat mendukung strategi dan operasi organisasi. Jelasnya, konsep ini mencakup apa yang dapat dilakukan komputer dalam bidang ini, bagaimana orang memproses informasi, dan cara terbaik untuk membuatnya dapat diakses dan selalu mendapatkan informasi yang up to date. Komunins menambahkan, informasi yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat adalah apa yang kami perjuangkan. Disiplin ini jauh lebih beragam daripada ilmu komputer pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem informasi manajemen. Poin 1. Sistem informasi pada dasarnya bisa terbagi menjadi beberapa jenis-jenis. Jenis dari sistem informasi tersebut biasanya terdiri dari spesifikasi dan juga fungsi tertentu yang ada di dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi. Paling tidak ada 7 jenis sistem informasi yang saat ini banyak diimplementasikan dalam perusahaan dan juga organisasi. Poin 2. 1. Sistem informasi manajemen. Jenis sistem informasi pertama adalah sistem informasi manajemen. Sesuai dengan namanya, sistem informasi manajemen merupakan salah satu pengimplementasian dari sistem informasi yang digunakan pada sasaran kalangan manajerial. Kalangan manajerial merupakan setiap individu yang memiliki posisi di dalam sebuah organisasi dan lingkup pekerjaan yang bertugas untuk melakukan manajemen pada suatu divisi atau bagian di dalam organisasi dan juga perusahaan. Level manajerial biasanya ditandai dengan jabatan manajer, pimpinan, ataupun ketua pelaksana, dengan fungsinya sebagai individu yang dapat mengatur dan memanajemen bawahan dan anak buah. Maka sistem informasi manajemen ini sangat penting sekali untuk para level manajemen dalam hal titik 2. 1. Melakukan monitoring terhadap kinerja anak buah. 2. Memberikan penilaian langsung terhadap kinerja anak buah. 3. Menerima laporan dan juga hasil pekerjaan dari anak buah atau bawahan. 4. Melaksanakan fungsi pengawasan dan juga pemindahan tugas bagi bawahan dan juga anak buah. 5. Memberikan masukan kepada dewan direksi terhadap promosi jabatan dari anak buah. 6. Melihat kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh anak buah. 7. Melakukan komunikasi antar level manajerial untuk kepentingan organisasi dan juga perusahaan. 8. Membantu mempercepat proses pengambilan keputusan oleh pihak manajemen dalam mengatasi suatu
permasalahan. 9. Menganalisa suatu masalah dan juga problem yang muncul pada suatu organisasi. 10. Meningkatkan efisien manajerial di dalam suatu organisasi atau perusahaan. 11. Menunjang fungsi operasional dari manajemen dalam melakukan tugasnya di sebuah perusahaan atau organisasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Rijal Hussein, yaitu dengan adanya sistem informasi manajemen, maka hal ini akan sangat mempermudah para pegawai yang berada pada level manajerial untuk lebih bisa bekerja secara efisien dan tepat waktu, serta mempermudah pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap bawahannya. Kedua, sistem informasi eksekutif. Pertama, sistem informasi eksekutif berarti merupakan sebuah sistem informasi yang dikembangkan dan juga diimplementasikan untuk memberikan kemudahan arus informasi suatu organisasi atau perusahaan kepada mereka yang berada pada level eksekutif. Kedua, memiliki hak penuh atas organisasi ataupun perusahaan. Bisa jadi pemegang tunggal perusahaan dan juga pemegang saham organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, CEO atau pemimpin tertinggi dari sebuah perusahaan. Yang keempat, Dewan Komisaris perusahaan. Yang kelima, Direktur utama dari sebuah perusahaan atau kantor cabang. Yang keenam, Dewan Direksi. Yang ketujuh, dan elemen eksekutif lain yang memiliki kewenangan khusus terhadap suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Liana Putri Nayawan. Saya akan melanjutkan materi dari Melisa Bakari, SIA, Sistem Informasi Akuntansi. SIA merupakan salah satu pengimplementasian dari sistem informasi manajemen yang berhubungan dengan kegiatan akuntansi dan juga perhitungan dari sebuah perusahaan ataupun organisasi. Seperti kita ketahui, akuntansi merupakan proses yang dilakukan untuk melihat kondisi kesehatan keuangan dan finansial serta bagaimana suatu sistem keuangan di dalam sebuah perusahaan atau organisasi dapat berjalan. Dengan adanya SIA yang diimplementasikan dengan baik dan juga benar, maka SIA ini dapat membantu para akuntan di sebuah perusahaan ataupun organisasi dalam melakukan proses audit dari kondisi keuangan perusahaan, menampilkan data-data pembelanjaan, pembelian, dan segala bentuk keuangan yang dilakukan dan dilalui oleh sebuah perusahaan. Yang ketiga, membantu mempercepat proses perhitungan akuntansi keuangan. Yang keempat, menentukan keuangan dan juga kerugian dari sebuah perusahaan. Yang kelima, memperjelas informasi penting mengenai jumlah dana yang harus dihitung dengan melakukan proses akuntansi. Yang keenam, merapikan catatan keuangan dari sebuah perusahaan atau organisasi. Yang ketujuh, membantu mempercepat proses pengambilan keputusan perusahaan, terutama pada level akuntansi keuangan perusahaan. Yang kedelapan, menyediakan proses transaksi keuangan dan keterangan akuntansi rutin dari sebuah perusahaan. Baik, sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah Lestari Abbas. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Liana Putri Nayawan, yaitu Sistem Informasi Keuangan. Sistem informasi keuangan terkadang merupakan salah satu implementasi dari sistem informasi yang berbeda di bawah naungan manajemen. Namun, terkadang sistem informasi keuangan juga bisa merupakan sistem informasi yang berdiri sendiri. Ada beberapa perusahaan yang melibatkan pihak manajemen dalam membantu proses pengaturan keuangan perusahaan, dan yang tidak, sehingga hal ini tergantung dari budaya organisasi dari perusahaan tersebut.
Mengapa sistem informasi keuangan penting untuk diimplementasikan? Yaitu sistem informasi keuangan membantu mencatat segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pada periode 1 tahun, sistem informasi keuangan dapat diintegrasikan dengan sistem informasi akuntansi untuk mempermudah para akuntan keuangan. Para pegawai yang berada pada bagian keuangan bisa melakukan cross-check mengenai transaksi jual beli yang sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut, mempermudah pekerjaan auditor dalam menganalisa keuangan satu perusahaan, mempercepat proses pencatatan dan juga pemanggilan kembali informasi mengenai transaksi jual beli yang sudah pernah dilakukan, membantu perhitungan pajak dari suatu perusahaan, melakukan monitoring terhadap karyawan yang sering melakukan peminjaman, monitoring mengenai potongan gaji dan juga pemberian bonus dan tunjangan karyawan dapat terintegrasi dengan sistem informasi sumber daya manusia, terutama dalam hal payroll yang mengangkut pemberian gaji dan juga tenaga karyawan. Baiklah, berikutnya sistem informasi manufaktur. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan juga produksi, terutama produksi barang, maka sistem informasi manufaktur merupakan salah satu jenis sistem informasi yang wajib dimiliki. Sistem informasi manufaktur kebanyakan digunakan dan juga diimplementasikan pada bagian produksi suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi. Apa saja fungsi dari implementasi sistem informasi manufaktur? Yang pertama, mencatat total produksi yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Yang kedua, mencatat barang-barang produksi yang tidak lolos dari quality control. Yang ketiga, mencatat hasil produk yang berhasil dilempar ke pasaran. Yang berikut, mencatat produk yang berhasil diekspor ke mancanegara. Mencatat biaya produksi yang harus dikeluarkan setiap sesi produksi, melakukan analisis terhadap kebutuhan bahan pokok, sumber daya manusia dalam proses produksi. Baiklah, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Susanti Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Jafar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi sumber daya manusia. Jenis sistem informasi yang berikut ini adalah sistem informasi sumber daya manusia alias SDM. Sesuai dengan namanya, biasanya sistem informasi ini berhubungan dengan bagian personalia atau HR dari suatu perusahaan dan juga organisasi. Sistem informasi SDM ini dia memiliki banyak sekali data dan juga informasi mengenai data diri dari karyawan, total gaji pokok, tunjangan dan bonus, dan informasi keuangan lainnya. Ketiga, jabatan dan masa kerja dari karyawan. Selanjutnya yakni manfaat sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia tentu saja memiliki banyak sekali manfaat, terutama dari bagian personalia dan juga HR. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, dia membantu bagian personalia dalam melakukan analisis mengenai gaji pokok dari seorang karyawan. Kedua, memberikan informasi mengenai kinerja yang dimiliki oleh setiap karyawan. Ketiga, dia membantu bagian personalia dalam menganalisis bonus, potongan gaji, serta permutasian dan kenaikan jabatan dari karyawan. Keempat, melakukan update data dari seluruh karyawan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Terakhir, dia memiliki sebagai acuan data dalam melakukan proses rekrutmen karyawan baru.
Ya, bagian 7, sistem informasi pemasaran. Jenis sistem informasi berikutnya yang banyak diimplementasikan adalah jenis sistem informasi pemasaran. Jenis sistem informasi ini sangat penting terutama bagi bagian pemasaran suatu perusahaan. Sistem informasi pemasaran akan membantu mencatat dan juga memberikan informasi penting mengenai penjualan yang telah dilakukan oleh sebuah perusahaan, yang meliputi pertama jumlah produk yang sudah terjual, produk yang laris dan banyak dipesan, produk yang jarang diminati oleh pasar, metode pemasaran yang tepat untuk menjual dan memasarkan suatu produk, dan terakhir respon pasar terhadap produk yang diluncurkan. Sistem informasi pemasaran ini pada dasarnya dapat membantu usernya untuk pertama melakukan analisa terhadap pasar atau dalam kurung analis pasar. Yang kedua, membantu bagian riset dan pengembangan untuk menganalisa produk-produk dari perusahaan tersebut. Terima kasih. Baik, kami dari kelompok 2. Terus tadi ada anggota-anggota dari kelompok 2 sudah menjelaskan tentang bagaimana definisi SIM dan juga jenis-jenisnya. Nah, di sini kami kelompok 2 itu menarik kesimpulan dalam materi pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu kesimpulannya dalam bisnis, Sistem Informasi Manajemen adalah alat yang digunakan untuk mendukung proses, terus mendukung operasional, evaluasi, dan lain sebagainya. Sistem ini layaknya alat yang memindahkan data dan mengelola informasi yang dihasilkan. Jadi informasi adalah inti dari manajemen informasi dan sering dianggap sebagai sistem pertama dari era informasi atau era globalisasi yang kita tahu semakin hari teknologi semakin meningkat pesat, dan ini sistem informasi manajemen ini sangat dibutuhkan bagi para pelaku bisnis atau pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha tentunya yang memanfaatkan teknologi. Bahwasannya sistem usaha atau bisnis yang menerapkan teknologi atau bergerak di bidang sistem informasi manajemen itu sangat membutuhkan yang namanya sistem informasi manajemen. Jadi itu saja penjelasan materi dari kami kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.